Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Igit Stiono, guru SD Negeri 13 Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya dalam menciptakan pembelajaran mendalam melalui aspek holistik, olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi peserta didik dengan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Berikut aksi yang saya lakukan. Guru merupakan profesi yang sudah menjadi impian saya sejak kecil. Saya selalu mengejar profesi ini hingga tahun 2015 saya memulai karir sebagai guru. Pada akhir tahun 2020, pertama kali saya mengabdi di SD Negeri 13 Kikim Barat, Kabupaten Lahat, tempat saya bekerja sekarang. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang berada di ujung Kabupaten Lahat, dengan jarak sekitar 91 km dari pusat kota. Tempat tinggal saya berada sekitar 23 km dari sekolah atau menempuh waktu sekitar 40-50 menit setiap hari. Sebagian medan jalan dan akses menuju ke sekolah adalah hutan, sungai, dan jembatan-jembatan yang cukup ekstrim. Ketika musim panas, sepanjang jalan penuh dengan debu, dan ketika musim hujan, maka jalan menjadi licin dan berlumpur. Akses makin ekstrim ketika di musim hujan dan badai. Tidak jarang pohon tumbang atau terjadi banjir, sehingga mengharuskan saya ke sekolah melalui jalan alternatif yang lebih jauh. Sekolah saya ini termasuk sekolah kecil di pedesaan, yang peserta didiknya berasal dari satu desa itu sendiri. Pada tahun pelajaran 2025-2026 ini, peserta didik di sekolah saya hanya berjumlah 56. Mereka berasal dari orang tua yang dengan keragaman budaya dan tingkat ekonomi yang mayoritas menengah ke bawah. Kondisi lain di sekolah adalah minimnya sarana dan prasarana pembelajaran, akses internet yang terbatas, serta ketersediaan listrik yang sering padam. Namun, sekolah yang terletak di pedesaan yang asli ini juga dapat menjadi aset pembelajaran. Sekolah yang terletak di pinggir hamparan sungai dan alam yang hijau dapat menjadi peluang dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Tantangan utama saya saat itu adalah bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang tidak hanya menyentuh aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotor peserta didik. Bagaimana membuat anak-anak merasakan bahwa belajar adalah kegiatan yang menggembirakan dan bermakna. Saya ingin menjadikan pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan transformasi diri. Tantangan yang ada mendorong saya untuk dapat mencari inovasi pembelajaran. Saya mulai mengidentifikasi peluang dan potensi lokal peserta didik untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran. Dunia anak-anak khususnya di sekolah dasar yang identik dengan bermain menjadi salah satu perhatian bagi saya. Inilah awal saya menciptakan sebuah prakarsa perubahan dengan menerapkan pembelajaran mendalam berbasis permainan tradisional. Setelah melewati tahap analisis dan identifikasi jenis-jenis, karakteristik, dan hubungan terhadap materi pelajaran, barulah pembelajaran berbasis permainan tradisional ini saya terapkan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Bapak lihat tidak hadir satu, Rani. Ya. Ada kabarnya dari Rani? Baik anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mika ketua kelasnya dipimpin doa. Marilah kawan-kawan kita membuka pelajaran ini. Berdoa mulai. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Gambar apa itu nak? Berat badan. Gambar timbangan. Gambar apa nak? Berat badan. Berapa berat badannya yang ada di sana? Jadi nilainya berapa? 62,4. 62, oke, silakan dulu lah. Terima kasih. Anak-anak, kita akan mengenal pecahan desimal dan cara mengurutkannya.
Di dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang nilai tempat di dalam pecahan desimal. Kemudian nanti kita akan berkelompok, akan mengurutkan pecahan-pecahan desimal. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan menggunakan permainan-permainan tradisional yang biasa kita lakukan itu. Hari ini kita akan mengulangnya. Oke? Ya. Nanti di kegiatan kelompoknya. Untuk sekarang kita ke materi terlebih dahulu. Seperti biasa, pembelajaran mendalam ini saya awali dengan tahap memahami. Pada tahap ini saya menjelaskan materi pelajaran dengan menggunakan strategi dan media pembelajaran yang dapat memahamkan anak terhadap materi-materi pembelajaran. Selanjutnya pembelajaran dilanjutkan dengan berkelompok. Pada tahap inilah pengintegrasian permainan tradisional dimulai. Anak-anak menggunakan permainan tradisional yang kita punya. Yang kita pakai hari ini adalah enggrang atau yang biasa kita sebut sehari-hari ingkau, oke? Nah, sudah dapat semua dua pasang enggrang per kelompok ya. Di tahap awal ini, peserta didik saya ajak untuk melakukan pengukuran terhadap alat-alat permainan tradisional yang ada. Aktivitas ini mereka lakukan dengan berpedoman pada LKPD yang telah saya susun. Dalam melakukan pengukuran, terlihat mereka aktif bekerja sama, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Semangat semuanya. Semangat. Oke, coba tepuk semangat. Oke. Selanjutnya, anak-anak saya ajak bermain di luar kelas menggunakan permainan tradisional enggrang. Pada proses ini anak-anak terlihat sangat senang dan gembira mengikuti proses pembelajarannya. Tentu selama prosesnya aktivitas belajar terus berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil aktivitas yang mereka lakukan bersama kelompok kemudian dipresentasikan ke depan kelas secara bergiliran. Pada proses ini mereka saling mengapresiasi dan memberikan penguatan terhadap hasil kegiatannya. Sekarang anak-anak, Bapak mau tanya, apa kegiatan yang sudah anak-anak lakukan dalam kelompok tadi? Sudah mengukur apa saja? Panjang tumpuannya. Kemudian pertumbuhan. Aktivitas selanjutnya, saya mengajak anak-anak bermain permainan tradisional yang lainnya, yaitu bermain ular tangga jumbo. Permainan ini saya lakukan sebagai tahap penilaian formatif. Halo, kita perhatikan dulu ya. Proses penilaian ini saya lakukan dengan cara anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya letakkan pada ular tangga jumbo yang ada. Penerapan pembelajaran mendalam berbasis permainan tradisional ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam keterlibatan dan retensi materi pelajaran. Beberapa hasil pembelajaran yang saya rasakan seperti motivasi belajar peserta didik meningkat, keterampilan sosial berkembang, pemahaman konsep yang mendalam, serta kesadaran diri yang lebih bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sastrawati SPD, Kepala SD Negeri 13 Kikim Barat, mendukung dedikasi dan inovasi Bapak Igi Setiono dalam penerapan pembelajaran berbasis permainan tradisional. Pembelajaran ini sangat berdampak positif bagi sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahdi, Kepala Desa Ciparangi, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Dalam hal ini saya sangat mengapresiasi dedikasi perjuangan Bapak Igi Setiono dan kawan-kawan di SD Negeri 13 Kikim Barat. Salah satunya dengan memanfaatkan permainan tradisional dalam pembelajaran. Hal ini sangat berdampak positif bagi anak-anak di desa kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juhaima Astuti, salah satu guru di SD Negeri 13 Kikim Barat. Saya sangat terinspirasi sekali dengan pembelajaran berbasis permainan tradisional yang telah diberikan oleh Pak Igi. Pembelajaran ini membuat anak-anak senang dan gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mika Aulia Putri, siswa dari kelas 6 SD Negeri 13 Kikim Barat. Pembelajaran dari Pak Igi Setiono sangat menyenangkan.